Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Tepuk semangat. Mengawali pelajaran kita, Bapak akan memilih salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Taza, silakan maju ke depan. Bapak untuk mengawali pelajaran adalah berdoa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran baru, Bapak akan menjelaskan beberapa dari materi minggu lalu yang telah Bapak ajarkan. Jadi temanya itu adalah tentang ukhuwah. Jadi ukhuwah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, yang kedua ada ukhuwah watoniyah, yang ketiga ada ukhuwah basyariyah. Mungkin dari kalian ada yang bisa menjelaskan apa itu ukhuwah Islamiyah? Oke Putri, silakan berdiri. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama muslim yang ditandasi iman kepada Allah. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Untuk selanjutnya, ada yang bisa menjelaskan apa itu ukhuwah watoniyah? Oke, Zian, silakan berdiri. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sebangsa yang hidup meskipun berbeda agama dan suku. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Yang terakhir, ada yang bisa menjelaskan apa itu dari ukhuwah basyariyah? Reza, silakan berdiri. Ukhuwah basyariyah adalah persaudaraan antar manusia tanpa membedakan ras atau asal-usul. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, mungkin cukup sekian materi dari minggu lalu. Marilah kita beralih ke materi yang akan Bapak ajarkan pada hari ini. Mungkin bisa dilihat di proyektor. Panduan sholat lengkap. Gerakan, bacaan, dan niat sesuai tarjih Muhammadiyah dari takbiratul ihram hingga salam. Selanjutnya, mengapa sih sholat itu harus sesuai dengan sunnah? Yang pertama, sholat itu adalah tiang agama. Sholat adalah kewajiban utama yang menjadi pondasi seluruh ibadah seorang muslim. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Panduan tarjih Muhammadiyah memastikan sholat kita sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kesempurnaan ibadah, memahami tata cara yang benar, menjadikan sholat lebih bermakna dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah niat dan takbiratul ihram. Langkah pertama memulai sholat, niat dalam hati dan takbir pembuka. Yang pertama niat dalam hati, niat jenis sholat yang akan dikerjakan. Contoh, sholat zuhur 4 rakaat. Usolli sholat az-zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Habis itu baru takbir. Itu niat awal. Nah, takbiratul ihram, angkat kedua tangan sejajar atau sedikit di atas bahu. Angkat tangan kedua sejajar atau sedikit di atas bahu. Jari mendekati daun telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar. Oke. Selanjutnya, sedekap dan doa iftitah. Posisi sedekap, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri
di area dada setelah takbiratul ihram. Di area dada ya, bukan di perut ya, tapi di dada. Doa iftitah, baca pembukaan sholat sesuai tarjih Muhammadiyah. Doa iftitahnya sesuai dengan ajaran kita masing-masing ya. Ada yang Muhammadiyah dan ada yang juga yang umum gitu. Oke, selanjutnya gerakan ruku dan bacaannya. Cara ruku. Ruku, bungkukan badan hingga punggung lurus sejajar dengan tekuk. Sejajar hingga tekuk. Jadi ininya sejajar. Kalau orang dulu bilang ketika kita naruh gelas di atas ini airnya tidak tumpah gitu. Terus bacaan rukunya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Oke, selanjutnya sujud dan duduk di antara dua sujud. Posisi sujud 7 anggota yang menapak pada sejadah. Yang pertama adalah dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan ujung jari kaki. Duduk iftiros, kaki kiri dialasi kaki kanan, ditegakkan. Jadi duduknya seperti gini ya, kakinya. Ini kaki kanan, ini kaki kirinya. Oke anak-anak, untuk kesimpulannya, sholat adalah dialog suci antara hamba dan Tuhannya. Ikuti tuntunan Rasulullah dari cara bersuci dengan berwudu yang diawali membasuh kedua tangan sampai membasuh kedua mata kaki. Memulai kegiatan sholat yang diawali oleh niat dan takbiratul ihram hingga diakhiri dengan 2 salam. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran kita, Bapak akan membagikan kertas kepada kalian untuk menulis kesimpulan yang sudah Bapak bikin. Silakan ditulis. Dan di akhir Bapak akan menanyakan 1 buah pertanyaan untuk kalian semua. Bagi yang bisa menjawab, Bapak akan memberikan sebuah hadiah untuk kalian. Sudah semuanya? Oke. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran, Bapak akan memberikan 1 pertanyaan. Barang siapa yang bisa menjawab, Bapak akan memberikan hadiah. Dipersiapkan ya? Sebutkan salah satu anggota tubuh yang bisa menyentuh sejadah ketika kita sholat, yang diwajibkan. Zul? Dahi. Ada yang lagi? Oke, Zian. Kedua telapak tangan ada lagi? Devan? Jari-jari kaki ada lagi? Hidung ada lagi? Lutut. Oke. Sebelum Bapak mengakhiri, Bapak akan memberikan 1 pekerjaan rumah untuk kalian. Jadi pekerjaan rumahnya adalah membuat video tentang sholat yang telah Bapak ajarkan tadi untuk dikumpulkan dan dikirim via WhatsApp kepada Bapak. Sebelum kita mengakhiri, Bapak akan menunjuk salah satu dari kalian untuk berdiri di depan memimpin teman-teman kalian untuk membaca doa setelah belajar. Putri, silakan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih anak-anak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.